Itu bahwasanya dari pandangan saya itu ada suatu harta yang ditinggalkan di sini berdampingan dengan tombak seperti itu. Terus di sini juga banyak tempat-tempat yang cakral lainnya, itu juga salah satu peninggalan-peninggalan zaman dulu. Juga banyak seperti penjaga-penjaga, salah satunya ada yang muncul di pandangan saya tadi, ada monyet putih itu yang bertempatan di Sendang. Di 1203 Saka atau dijadikan Masehi 1281 Masehi, yaitu era kerajaan Singosari pada masa Prabu Kertanegara. Karena Prabu Kertanegara memerintah kerajaan Singosari antara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Artinya Raja-Raja Singosari sudah menaruh perhatian ya, yang dengan seksama pendirian pohon bodhi yang diduga merupakan bagian dari ritus agama Buddha. Agama Buddha ini berasal dari kota Sakya ya, sehingga Sang Buddha sendiri disebut dengan Sakya Muni atau orang suci dari kota Sakya. Dulu adalah seorang pangeran Siddhartha Gautama yang tidak pernah keluar istana, hidup bersenang-senang, tapi tidak sengaja ketika melihat jendela banyak orang-orang papa, orang-orang tua, orang-orang cacat, dan orang-orang miskin ya, itu berkeliling di kota-kota, sehingga kemudian pangeran Siddhartha ini terketuk hatinya, maka melakukan pertapaan gitu ya, yang didampingi oleh para pengawalnya, sehingga kemudian pada malam pencerahan itulah Sang Buddha atau pangeran Siddhartha diangkat sebagai orang suci atau Sang Buddha, orang yang mendapatkan pencerahan. Pohon bodhi artinya wahyu ya, orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Di lokasi makam panjang ini juga banyak artefak yang sangat penting lainnya. Nah ini kita mengatasi ya, selain itu juga ada makam leluhur yang di sana yang diduga merupakan makam juru kunci terdahulu ya. Kita coba sowan sana ya sebagai rasa hormat kita dan rasa menghargai kita. Jadi wakusan dilaruni ya, para sesepuh atau para leluhur penduduk makam panjang ini disiril Fatihah. Dan selain itu juga ada sumur tua yang juga untuk pengobatan ya, termasuk kemudian artefak-artefak penting seperti lumpang batu ya, beberapa arca yang diduga juga arca kuno, ada Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha dalam duduk meditasi gitu ya, lumpang batu dari batu basal ya, dan lumpang batu dari batu kecil, termasuk balok-balok batu candi dan tumpak batu. Diduga ini merupakan tinggalan era terdahulu ya dari prasasti yang ada, ternyata era kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri didirikan oleh Ken Arok tahun 1222. Ken Arok memerintah Singosari sampai tahun 1227, digantikan putranya dari istri Ken Dedes, dan sebenarnya adalah putra Tunggul Ametung ya, yang memang Ken Dedes adalah janda yang dinikahi oleh Ken Arok yang melahirkan Anusapati. Anusapati kemudian memerintah Singosari antara tahun 1227 sampai 1247, kemudian 48 ya, kemudian digantikan oleh Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana ini memerintah Singosari tahun 1248 sampai 1268, kemudian digantikan oleh Kertanegara. Raja Kertanegara inilah kemudian yang memiliki visi misi menyatukan Nusantara, mengirimkan ekspedisi Pamalayu, termasuk kemudian mengelola dan memperbaiki pelabuhan Canggu, termasuk menatah tanah-tanah yang ada di Trowulan ini ya, termasuk di lereng-lereng Gunung Welirang. Nah, di dalam ini diduga ada altar pemujaan yang sangat magis dan sakral. Kita ditemani oleh Kang Gun atau Ki Joko Linglung. Ya, Ki Joko Linglung ini berada di tempat yang paling magis dan sakral. Rahayu Mbah, rahayu Kang. Nun sewu, rahayu. Ini adalah lokasi yang paling magis dan paling sakral di situs makam panjang ini kan dia. Nun sewu Kang ya. Kita coba ini. Jadi ketika kita mengulas secara sejarah dari prasasti, bahwasanya dari pandangan saya itu ada suatu harta yang ditinggalkan di sini berdampingan dengan tombak seperti itu. Terus di sini juga banyak tempat-tempat yang cakral lainnya, itu juga salah satu peninggalan zaman dulu. Juga banyak seperti penjaga-penjaga, salah satunya ada yang muncul di pandangan saya tadi, ada monyet putih
itu yang bertempatan di Sendang, di sumber itu sebelah itu monyet putih, itu yang jaga monyet putih. Naga juga ada, tapi yang biasanya yang sering keliling itu yang monyet putihnya itu. Jadi di sini kok bukan cuma satu, cuman kalau beliau ini nantinya yang pengen tahu yang dari pandangan saya yang di makam panjang ini, kenapa kok dari dulu cuma namanya kan makam panjang, soalnya tidak ada yang bisa mengulas sebenarnya apa di dalam itu. Nah, insya Allah kalau dari pandangan saya ya, ini dari terobokan saya itu saya lihat di situ malah pusaka, suatu tombak peninggalan zaman dulu, salah satu punyanya raja yang memang dipendam, sengaja dipendam oleh salah satu resi atau kiainya mereka. Beliau itu kan dulu kan kalau raja kan pasti ada penasihat, kalau sekarang kan penasihat hukum kan gitu. Kalau dulu penasihat supranatural, juga guru juga, dan guru sepuh juga penasihat. Beliau itu yang mendam. Insya Allah itu salah satu yang saya lihat untuk saat ini tadi. Jadi kalau memang orang ingin mengetahui, oh sebenarnya di depan ini makam panjang itu makamnya siapa? Kalau dari pandangan saya selama tadi saya meditasi, itu bukan suatu makam, tapi makom. Makam sama makam itu beda. Kalau makam itu orang yang meninggal, kalau makom itu bisa pertapan, bisa pusaka, ya, bisa suatu napati lah seperti itu. Jadi orang kadang nggak bisa membedakan mas ya, gitu. Jadi kesempatan saya pada waktu ini saya jelaskan biar orang-orang yang di luar sana nantinya semua biar paham antara perbedaan antara makam sama makom seperti itu. Nah kalau zaman dulu rata-rata orang sakti-sakti kebanyakan jadinya makom karena banyak orang moksa seperti itu. Nah, setiap kali di situ ada tempat peninggalan sejarah ataupun ada pusaka yang dipendam atau prasasti yang dipendam, itu rata-rata orang sekarang kan menyebutnya kan pasti makam. Kenapa kok setiap kali di tempat seperti itu diwujudkan makam? Karena takut dirusak orang. Makanya di situ diwujudkan suatu makam. Kalau sudah katakan makam, orang kan nggak berani aneh-aneh. Lu itu makamnya wong mati, lu itu makammu sesepuh. Akhirnya orang-orang mau melakukan suatu kejahatan itu kan pikir-pikir lagi. Wah nanti kena bala, nanti kena imbasi. Nah seperti itu. Kutukan zaman dulu tuh prasasti kan juga ada kutukan mas ya. Jadi siapapun yang merusak prasasti kan pasti ada kutukan gitu loh. Makanya suatu prasasti itu tidak luput dari gaib gitu. Setiap penancapan prasasti itu memerlukan suatu ritual khusus gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar sekarang kayak patok sawah dijedok, enggak. Jadi ada ritual-ritual khusus yang memang dijalankan para resi zaman dahulu untuk menancapkan suatu prasasti. Makanya siapapun orang yang intinya di situ mau ngerusuhi, ngereseki, menyuri atau apa, pasti ada imbasnya. Itu bukti-bukti sudah ada di mana-mana. Kalau prasasti sampai dicuri sampai apa, otomatis keluarganya atau dia atau yang menyuri pasti kena bahaya, pasti kena musibah, bahkan meninggal. Nah betul. Bahkan ada juga prasasti yang kembali gitu loh. Setelah dicuri secara gaib kembali lagi gitu. Ya itulah suatu kesaktian zaman dahulu. Ya, orang dulu itu nggak bisa diremehkan kan gitu loh. Ya kalau orang sekarang sih ya beda lagi lah soalnya mangan nih wani, biar kan tirakatnya sing wani yang ngatur lah. Jadi untuk penjelasan penjabaran di sini saya lihat memang magisnya sangat istimewa gitu loh. Jadi sama juga seperti yang kemarin-kemarin tadi itu intinya setiap kali siapapun yang munajat di sini yang penting yakin istiqomah menyatakan intinya di sini ada niatan baik positif insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, salah satu sumber yang di sana nanti kalau memang kita di sana sekalian kita lihat airnya seperti apa, terus kita jelaskan juga nanti gaibnya situ yang jaga itu yang monyet putih itu berperan apa di situ. Seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan. Kan? Ya, satu lagi. Ini kan pusaka Raja Singosari, padahal Trawulan itu identik dengan ibu kota dan istana kerajaan Majapahit. Ya, sebenarnya berarti lokasi ini ada keistimewaan sebelum dijadikan ibu kota kerajaan Majapahit. Kira-kira salah satu keistimewaannya lokasi ini seperti apa? Jadi setiap kali tempat itu kan mempunyai suatu tempat kayak sekarang itu strategis. Nah, ini salah satu tempat strategis yang memang di situ yang bisa dijadikan suatu tempat untuk bertempat tinggal ataupun untuk menggait suatu keilmuan. Jadi kayak orang, kenapa kalau orang kagak tirakat harus di gunung? Nah, karena apa? Di gunung itu suatu tempat yang memang cocok untuk orang meditasi ataupun mengalap berkah. Jadi orang kalau memang mau menjadi orang sakti otomatis harus jauh dari orang lain. Zaman dulu ini jauh dari orang, gitu loh. Sebelum pada Majapahit ini termasuk hutan Belanda, namanya sepi, termasuk tinggi juga. Disitulah
beliau memilih tempat ini untuk seperti itu, untuk diragakan, untuk bertempat tinggal, karena pemunajatannya itu lebih bagus seperti itu, strategis lah gitu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Ageng. Semoga bermanfaat dan ini adalah salah satu yang tempat istimewa karena sudah disiapkan oleh raja-raja terdahulu dan telah kemudian dipilih oleh raja-raja Majapahit untuk dijadikan ibu kota atau istana dan menghantarkan Majapahit di puncak kejayaannya. Jadi leluhur kita merupakan mata rantai atau kita memiliki benang merah dengan leluhur kita. Jika kita tahu sejarah, maksud dan tujuan para leluhur gitu ya, memilih suatu tempat, maka kita akan tahu makna dan keistimewaan tempat tersebut. Semoga bermanfaat.